Ya, saya sudah sampai di tempat pelayanannya Bapak Penginjil Daniel. Daniel Musa. Musa kan Misa? Daniel Misa. Jadi sah sudah saya menginjakan kaki di ladang pelayanan beliau. Semoga Tuhan memberkati seluruh jemaat dan pelayanan Bapak Daniel Misa di tempat ini. Amin. Amin. Ngopi dulu. Biar jangan panas. Pertama kali sudah kebaca. Ya, sekali. Tapi medannya di bawah ini sudah kami lalui beberapa tahun. Dulu pelayanan di mana, Pak? Saya di Sambung 9 tahun, satu tahunnya berkali, jadi 10 tahun. Di mana? Kalsel. Kalsel. Oh, ini ada kolam. Ya, di belakang rumah Pak Daniel Misa ini teman-teman, ternyata ada sungai teman-teman. Ini sungainya. Itu ke hulunya. Nah, ini tempat permandian Pak Daniel Misa teman-teman. Ini di kampung Muara Batu, teman-teman. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan rekan-rekan pemuda. Sebenarnya bulan ini kami ada 3 komisi yang menyerang ke sini. Namun 2-nya kami nolak, kami terima 1. Ya, jadi terima hanya pemuda. Kenapa pemuda? Kemarin saya rencana mau bawa mereka ke Jantur Pelak. Karena di Jantur Batu ini kan sudah pernah kita ke 41 sana. Tapi karena bertepatan dengan pertemuan bekerja, ya nanti mungkin bulan depan lah kita ke Pelak lagi itu. Tapi datang pagi, kita ya mungkin 1,5 jam perjalanan ke sana. Dan jantungnya memang bagus, tinggi. Jadi kita bisa mandi-mandi, pada tingkat lalu kita mandi. Itu rencana kemarin. Tapi ya tidak mengurangi kerjasama semangat kita untuk beribadah gabungan seperti ini. Terima kasih sekali lagi. Tulis memberkati rekan-rekan semua. Dan hari ini ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan pemuda dan pertemuan pekerja secara sendawang. Dan terima kasih sekali lagi. Waktu selanjutnya kami menyerahkan itu kepada yang bertugas, baik di Tergos maupun pelayanan firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik semuanya, shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita boleh bersyukur karena pada hari ini kita boleh bersama-sama kumpul di rumah ini untuk bersama melaksanakan ibadah PRP secara sendawa. Nah,
teman-teman sekalian, mungkin cuacanya memang panas, tapi itu tidak mengurangi rasa syukur kita untuk menghadap hadirat Tuhan beribadah pada sore hari ini. Mari kita bersama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk masuki ibadah, dan teman-teman semua saya undang untuk berdiri. Kita boleh sambil bertepuk tangan juga, sambil diiringi musik kita memuji nama Tuhan dengan lagu yang mengatakan hari ini kurasa bahagia. Mari kita habiskan bersama ibadah kita pada siang hari ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Silakan duduk kembali. Kembali lagi kita memuji nama Tuhan dengan lagu yang mengatakan segala puji syukur. Sebab Kau yang
Di sini misalnya untuk gaya cuci muka, saya silahkan kelompok berpikir, nggak boleh langsung dipraktekkan, nanti dilihat, dipikirkan. Ya, 5 detik untuk memikirkan. Iya, saya akan sebutkan misalnya 1, 2, 3, silahkan langsung praktek. Bagaimana gayanya? Paham? Nah, contoh, nih langsung kan praktek seperti mulai saja langsung. Misalnya seorang yang sedang berlipas dengan menggunakan kipas tangan. Pikirkan dulu gayanya. Pikirkan sekitar 5 detik. Oke, sudah? Sampai 3 praktekkan sama-sama. Yang lain lihat. 1, 2, 3. Oke. Sama, oke? Seperti itu. Jadi kalau yang lain tangannya kiri, kita anggap gagal karena tidak sesuai. Oke. Mulai? Mulai? Oke, mulai. Baik. Apakah dia panen? Kelompok 1, langsung mulailah. Emang mau dari 4? Ya, boleh. Baik. Kelompok 4, silahkan praktekkan gaya seorang perempuan yang sedang mengikat rambut. Pikirkan. Ada yang bertahan. Pikirkan. Oke, seorang perempuan yang sedang mengikat rambut. 1, 2, 3. Nah. Bagaimana, sama? Oke, sama. 1 untuk mereka sudah. Kelompok 2, perhatikan yang lain. Kelompok 2, praktekkan gaya ketika seseorang sedang menyapu lantai. Pikirkan terlebih dahulu. Pikirkan. Oke, kita mulai dari yang mudah-mudah dulu. 1, 2, 3. Itu dayung, betul. Gimana? Itu dayung. Gimana yang lain? Ini semangatkan. Benar apa tidak? Benar. Di sini saya tidak menilai sendiri. Akan ditemani oleh kelompok 6. Yang ketiga lagi. Kelompok 3 ini kegiatan orang-orang di sekitar Kubar juga. Praktekan gaya seorang petani yang sedang menores. Apa nores? Pikirkan terlebih dahulu. Pikirkan. Perhatikan baik. Selesai, 1, 2, 3. Gimana yang lain? Sama. Kelompok 1. Oke, sama. Sama. Kelompok 4 lagi. Kelompok 4 silakan praktikkan gaya seseorang yang sedang menari layang-layang. Pikirkan terlebih dahulu. Pikirkan. Seorang yang sedang menarik layang-layang. 1, 2, 3. Praktekkan. Gimana? Gimana? Beda. Kelompok 2 kelompok mengatakan ada perbedaan. Jadi kelompok 4 gagal di percobaan yang pertama. Kita ulang lagi dari kelompok 1. Oke. Di sini kelompok 1 yakni praktikan gaya seorang pemanah yang sedang membidik sasaran. Seorang pemanah yang sedang membidik sasaran. Oke. Sudah dipikirkan? Baik. 1, 2, 3. Praktikan.
Karena ada yang tinggal dan yang lain menggunakan sebelah kanan. Kelompok dua. Kalau tadi mereka seorang pemanah yang membidik, pada kelompok dua praktekkan seorang polisi lagi yang sedang membidik. Kalau tadi pemanah, ini polisi. 1, 2, 3. Apa itu? Di mana? Tidak. Pistolnya berbeda-beda. Kelompok 2 ada perbedaan. Kelompok 3 lagi. Siap? Kelompok 3. Nah, yang kali ini silakan praktikkan pose seseorang yang sedang memancing. Ayo, ini mudah. Ayo. Pikirkan. Lihat baik-baik teman-teman, apakah mereka akan sama? 1, 2, 3. Bagaimana? Berbeda. Oke. Berbeda. Pancing mereka berbeda-beda. Yang lain tradisional, yang lainnya modern. Ayo 4 lagi. Praktikkan kelompok 4 biar bisa mengejar. Ayo usahakan. Silahkan praktikkan pose seseorang yang sedang mengayuh perahu. Mengayuh perahu. Ayo. Ya. Oke. 1, 2, 3. Gimana? Beda. Ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Oke. 4 kembali gagal untuk menyatukan hati dan pikiran mereka yang berbeda. Ayo, kita yang saya beli harga 100.000 itu kelompok 1. Kalau tadi Kelompoknya Pak? Ya. Sudah Pak. Menunggu di sini. andalan bapak-bapak. Lagi bersantai. Tuangkan ya. Sudah. Cukup. Saya tadi udah minum di dalam. Ya. 1 gelas Pak. Cukupkanlah apa yang ada padamu. Ya, masukkan YouTube. Ya, baru pertama kali ya. Durasi 1,5 jam. Pak Pendeta ini baru perdana ini masuk ke kampung Muara Batu ini. Muara Batu. Ya. Ya, hari pertama. Batuk. Kan ada kuinya di belakang. Ini batuk. Oh, bisa dibunyikan. Betul, Pak. Gini, Bu. Pas. Pak, berat. Nah, Bu Pendeta Mary, banyak makan. Jangan takut pecah perut. silakan Bu, tambah lagi Bu ya. Ya. Kita perjalanan jauh sekali. Ya. Tuh Pak Daniel enggak makan? Siap, Pak. Ayo makan, Pak. Ya. Nah, ini teman-teman, setelah selesai ibadah, tiba saatnya kita menikmati berkat Tuhan. Ya, yang besar itu, yang berdiri. Dua.
Ayo yang baju-baju merah itu mendekat. Silakan. Ya, Ayo grup baju merah, monggo. kameramennya belakangan aja makan. Ada yang dilirik terus baju merah ini kapan? Tampil ini. Ya, makan deh. Ada. Aku makan dulu loh. Sini. Makan dulu. Tunggu dulu. Apa teman-teman dari Batok nak makan juga? Apa Pak kita sampai situ? Ayo, makan. Mana mereka Ricky ini? Bos, halo. Makan. Kalian dua. Lapar loh, ayo kamu sudah. Mereka baru. Ayo. Kamu Mana nih Kak sama ini? Belakang yang bawa ayamnya deh enak. Bohong betul. Debri langsung kebaharuan. Ditarik, sama masuk kandang aja sih lah. Jangan juga makan enggak? pelan-pelan apa pelan. Ada yang di depan, ada yang di depan. Umi bersama anak buahmu. Kemana nih? Yo Devi, Nika makan. Ayo, makan nak. Capek kamu dari subuh masak udah. Ayo. Kurang pilihan. Mas Yoga, Iya Pak, makan Pak. silakan. Tambah lagi ya. Aman Pak. Nah, Oh biasa ya. Aku biasa itu aja weh. tambah lagi Bu Dewi. Tambah lagi. Ya, Makan Pak, makan. ya, ya. Makan nih. Makan kita. Nomi.
Jangan ada apa? Makan yang banyak ya. Ya. Ayo dong. Ya. Kameramennya juga makan tuh. Kameramannya nanti belakangan. Kita lihat yang di belakang. Ya ke belakang Pak. Say hi, Oh, say ini hi, belakang. say hi. Anak batu. Tiba. Oh. Nih. Mana nih kaster? Kak? Makan yang banyak. Semangat biar nanti naik motornya. Ya. Motornya sampai bocor beliau ini. Jangan malu, jangan malu. Malu-malu, makan. Nomor 13. Kidung Jemaat nomor 13. Kita. Kidung Jemaat nomor 13 Allah Bapa Tuhan. Bait yang pertama saja. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Allah Bapa Tuhan, dimuliakanlah namamu. Langit bumi ciptaanmu, kami pun anak-anakmu. Datanglah dengan kasih-Mu. Mari kita tabiskan ibadah kita pada sore hari ini dengan menerima votum dan salam. Ibadah kita pada saat ini boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Turunlah atas kita anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita kembali bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 tadi, bait yang kedua. Kidung Jemaat nomor 13, bait yang kedua. Barulah kita akan naikkan doa syukur kita. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih dan kemurahan hati Tuhan telah mengumpulkan kami, para pekerja-pekerja, secares, sendawan. Biar Tuhan menolong kami semua dengan apa yang akan kami rencanakan, apa yang kami diskusikan, apa yang kami gumulkan di tengah-tengah jemaat-jemaat. Biarlah Tuhan yang menolong, bahkan Tuhan yang memberkati. Terima kasih juga Tuhan, Tuhan sudah memberikan kami kesehatan, kekuatan. Bahkan itu tetap kami harapkan di dalam kebenaran kami masing-masing. Sehingga karena pertolongan Tuhan dan kesehatan yang diberikan Tuhan, kami dimampukan untuk dapat melayani dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekarang kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Evangelis. Pada hari ini terdapat dalam Yeskiel pasal 33. Yeskiel pasal 33 ayat yang pertama
sampai dengan ayat yang ke-6. Yeskiel pasal 33 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Sebelum kita belajar dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama ingin membuka Alkitab, bahkan membaca sebagian daripada firman Tuhan di dalam Yeskiel pasal 33 ayat 1 sampai 6. Biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, bahkan memampukan kami untuk memahami dan mengerti, dan juga dimampukan kami oleh Tuhan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Nanti kita akan membaca secara litani, yang laki-laki lebih dahulu, ayat yang ganjil. Nanti kaum perempuan akan membaca ayat yang genap. Dan saya akan bacakan di sini perikopnya. Tugas Yeskiel sebagai penjaga. Yang laki-laki 1, 2, 3. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, berbicaralah kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu, mengambil seorang dari antara mereka dan menetapkan dia menjadi Dan penjaga ini melihat pedang itu datang atas negerinya, lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Kalau ada seorang yang memang mendengar suara sangkakala itu, tetapi ia tidak mau diperingatkan, sehingga sesudah pedang itu datang, ia dihabiskan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ia mendengar suara sangkakala, tetapi ia tidak mau diperingatkan, darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Kalau ia mau diperingatkan, ia menyelamatkan nyawanya. Sebaliknya tercapailah yang melihat pedang itu datang, tetapi tidak meniup sangkakala, dan bangsanya tidak mendapatkan peringatan, sehingga sesudah pedang itu datang, seorang dari antara mereka dihabiskan. Orang itu dihabiskan dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya dan menjaga. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah orang yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita tahu bahwa seorang penjaga, di mana tugasnya adalah tugas yang bisa dikatakan sangat berat, karena dia bertanggung jawab sepenuhnya jikalau diberikan, ditugaskan untuk menjaga sesuatu. Contohlah, menjaga ruko ataupun menjaga bank. Ketika dia menjaga, dia harus tetap waspada dan harus hati-hati. Dan biasanya mereka bisa 2 atau 3 orang menjaga, dan di dalam menjaga itu mereka bukan hanya waspada dan hati-hati, mereka juga saling mengingatkan satu dengan yang lain jikalau ada hal-hal yang tidak baik yang akan mengganggu tugas tanggung jawab mereka di dalam menjaga yang telah dipercayakan kepada mereka. Pada saat ini juga melalui Yeskiel pasal yang ke-33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nabi Yeskiel mengharapkan bahwa sebagai seorang penjaga haruslah mereka selalu mawas diri, hati-hati dan terus waspada di dalam tugas tanggung jawab mereka. Seperti dikatakan di dalam ayat yang kedua
Hai anak manusia, berbicara kepada teman-temanmu sebangsa dan katakanlah kepada mereka, kalau aku mendatangkan pedang atas sesuatu negeri dan bangsa negeri itu, mengambil seorang dari antara mereka dan menerapkan dia menjadi penjaganya. Dan penjaganya ini melihat pedang itu datang atas dirinya lalu meniup sangkakala untuk memperingatkan bangsanya. Jadi sesama penjaga harus saling mengingatkan agar di dalam tugas tanggung jawab mereka menghasilkan sesuatu yang baik dan semuanya dalam keadaan baik. Kalau ada peringatan sesuatu yang tidak baik, mereka juga cepat untuk bertindak sehingga keadaan aman dan terkendali. Dan sebaliknya dalam ayat selanjutnya, kalau tidak cekatan dan tidak cepat untuk mengambil keputusan, mereka bisa mendapatkan sesuatu hal yang tidak baik. Bisa terbunuh, bisa mati, bahkan bisa terluka. Melalui firman Tuhan ini, saya mengambil satu judul, berjaga-jagalah. Berjaga-jagalah. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita melihat firman Tuhan ini, dan kalau kita melihat di dalam kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita juga diingatkan untuk berjaga-jaga. Karena sebagai imam, sebagai pelayan Tuhan, banyak sekali tantangan, halangan, rintangan yang kita hadapi. Sehingga kita harus berjaga-jaga. Pertama, bagaimana kita selalu berjaga-jaga? Kita harus dekat dan sangat dekat kepada Tuhan. Sehingga ketika kita melakukan hubungan yang baik dengan Tuhan, kita tahu bahwa kita dalam penyertaan Tuhan. Dan ketika ada hal-hal yang dapat mencelakakan kita, kita diingatkan Tuhan dan kita juga selamat dari mara bahaya dan hal-hal apapun. Berjaga-jaga di sini juga bukan hanya untuk kita sebagai hamba Tuhan. Kita juga menjaga apa yang Tuhan percayakan, yaitu domba-domba Tuhan. Kita tahu domba-domba Tuhan ini banyak, beraneka ragam, karakternya juga berbeda-beda. Ada yang pendiam, ada yang sedikit ngomong, ada yang banyak ngomong, ada yang kritis tapi tidak memberikan solusi, ada yang hanya kritis ingin menjatuhkan. Itulah yang harus kita pahami sehingga kita berjaga-jaga agar jemaat tetap utuh. Jemaat tidak tergoyangkan, bahkan terpengaruh oleh orang-orang yang seperti ini. Dan kita juga tetap melakukan pendekatan secara persuasif ataupun dengan kasih. Sehingga melalui itu kita bersama-sama jemaat, kita saling mengerti dan memahami. Dan utamanya pelayanan semakin maju dan bertumbuh. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ada beberapa pesan melalui firman Tuhan ini kepada kita semua. Pertama, marilah kita berjaga-jaga. Karena kadang-kadang ada kita menemukan seorang majelis, kalau kita lihat notabene-nya, dia hafal sekali Alkitab,
Bahkan kalau dia berbicara tidak lepas dari Alkitab. Kata Matius pasal sekian begini. Wah, kadang-kadang kita kenyi juga, kecil juga. Nggak boleh begini katanya. Wah, hebat. Tetapi ada saatnya tidak sesuai dengan apa yang dilakukan, apa yang diucapkan, dan apa yang diperbuat. Akhirnya kita bimbang dan bingung. Disinilah kita berjaga-jaga. Karena cara iblis untuk menggoyahkan kita berbagai cara. Tetapi kalau kita dekatkan diri kepada Tuhan, tentunya kita akan diberikan hikmah dan kebijaksanaan dari Tuhan kepada kita. Pesan yang kedua melalui firman Tuhan ini, seperti penjaga itu, mereka penuh tanggung jawab di dalam tugas tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Begitupun juga dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita belajar bertanggung jawab, sekecil apapun. Karena dengan bertanggung jawab itu, ketika kita melakukan pekerjaan sekecil apapun, Tuhan akan memberikan pekerjaan yang lebih besar. Bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab pada diri sendiri, bertanggung jawab kepada jemaat. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dan terakhir, melalui firman Tuhan ini, tetap semangat di dalam pelayanan. Ya, manusia juga kita. Kadang-kadang apa yang sudah kita buat maksimal tidak dipandang orang, bahkan dimentahkan orang. Bahkan ada yang ingin menjatuhkan kita dan lain sebagainya. Tapi melalui pesan yang ketiga ini, marilah kita saling menguatkan, memberikan semangat satu dengan yang lain, minimal di dalam doa. Walaupun kita jauh satu sama lain, kalau kita saling mendoakan, kita tetap kuat dan kita tetap bersemangat apapun yang kita jalani di dalam pelayanan-pelayanan kita. Karena kita semuanya dalam pelayanan hanya satu tujuan, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan jemaat semakin bertumbuh, berakar kuat dan berbuah lebat di dalam iman percaya mereka di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman. Shalom. Amin. Nah, teman-teman, saat ini saya masih berada di kampung Muara Batu, teman-teman. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman, siapa tahu ada yang belum tahu namanya kayu gaharu, teman-teman. Kayu gaharu. Nah, di tempat saya saat ini, teman-teman, berada di kampung Muara Batu ini ada, teman-teman, kayu gaharunya. Nah, teman-teman, mari, bagi yang belum pernah melihat gimana kayu gaharu itu, yuk kita lihat. Nah, ini teman-teman, kayu gaharunya. Nah, ini kayu gaharu ini, teman-teman. Nah, ini kayu gaharu, teman-teman. Di sini banyak ditanam, teman-teman, sama Pak Daniel Misa ini di pekarangan rumah beliau. Daunnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini daunnya, teman-teman. Kayu gaharu. Nah, nih, ya daunnya agak kecil-kecil. Nih. Nah, ini lumayan banyak ini, teman-teman, yang beliau tanam ini. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia daunnya. Kecil-kecil seperti ini, teman-teman. Ini daun kayu gaharu.
Dan ini batangnya seperti ini. Lumayan banyak teman-teman, beliau tanam ini, Pak Daniel Misa. Ini juga mulai besar batangnya. Nah, ini barisan beliau tanam kayu gaharu. Ya, ini teman-teman kayu gaharunya, daunnya agak kecil-kecil, dan batangnya ini tuh. Nah, oke teman-teman, ini sedikit referensi untuk kita teman-teman yang memang belum pernah melihat ini bagaimana sih bentuknya atau jenis pohon gaharu itu, ya seperti ini teman-teman. Nah, ini Oke, terima kasih teman-teman. Ini untuk referensi kita atau referensi teman-teman yang masih belum tahu bagaimana sih sebenarnya kayu gaharu itu. Nah, oke, sampai di sini teman-teman. Mau pulang? Ya, ini teman-teman yang dari Cares Barong Tongko mau pulang melakukan perjalanan. Nah, supirnya Biar semakin Kami mau bengkak perjalanan keuangan kembali. oke, selamat jalan. Hati-hati. Semuanya. Yuk, God bless. Diana. Ada dia cari jodoh tuh. Biar pulangnya tak sia-sia tuh. Banyak tinggal pilih. Dadah. Dadah. Sudah. Ini nih nyuruh nginap Pak Daniel, makanya dikerjakan hari ini. Yo. Hati-hati. Oke, Tuhan berkati. Shalom. Dah. Terima kasih ya. Dadah umpuku. Bilang Talita. Dadah putu-putuku. Belum. Yo. Kasih tahu belum? Sudah kasih tahu. Belum. Bapak ada kasih. Dadah. Sampai jumpa kembali. Dadah. Sampai tanggal 5 ya. Oh iya. Tanggal 5. 15. Pertemuan minggu depan, bulan depan tanggal sampai lotok ya, Dek. Oh iya. Oh iya. Dadah, Kak. Siap. Ya, teman-teman, kita akan mereview buaya yang ada di Kampung Muara Batu ini, teman-teman. Yang bernama Diana. Ya. Seperti apa buayanya? Yuk, ikuti video saya. Nah, teman-teman, saat ini saya bersama Bapak Daniel Misa. Sip, ya. Sip. Nah, yang di belakang itu Bapak Pendeta. Ya. Nah, kita melihat aligator yang bernama Diana. Untuk suasana di Kampung Muara Batu seperti ini di sore hari, teman-teman. Nah, nih. Mulai pemagaran katanya.
Kampung Muara Batu. Ini masih kecamatan mana Pak? Iya Pak. Benar bulan. Oh, Manor Bulan. Ya. Kecamatan Manor Bulan. Ternyata padat juga penduduknya di sini. Oh, nyelamin adat. Iya, nyelamin adat. Ini aku hadir juga. Oh ini nenek punya. Oh ini yang punya teman-teman. Nenek yang punya. Bu, mau lihat buaya Bu? Iya, Ya, ya. Kita lihat teman-teman. Bagaimana? Apakah Pak Pendeta takut sama buaya? Saya pernah makan. Oh, ada tanaman. Gede katanya. Giginya Pak. Enggak dia. Ini datuk sudah nih. Dia tidur. Terbalik dia. Ini buayanya teman-teman. Tapi ya enggak begitu jelas sama gambarnya. Iya, dia tidur. Karena tertutup. 3, 4. Itu giginya sudah ada ganti loh, ganti gigi sudah itu. Sudah ganti gigi. Iya. Ini terbaring dia nih. Iya, ini kurang air ini. Iya. Makanya terbalik dia. Besar betul, Bang. Apa makanannya ini, Om? Ada ikan, ada juga ayam. Berapa Itu makanya itu kotaknya itu. Dan mereka ada yang belikan ikan, ada Oh, Pak, belikan jatuh, Pak. Oh, kalau jatuh hati ke dalam bol. Coba kalau atasnya nih dibuka bisa. giginya. Harus itu tes Wih. itu. Oh, memang besar ini teman-teman. Hidup kan? Bapak masukkan giginya dari tangannya kita kalau Ini karena nggak ada air jadi dia begitu. ya memang dia begini. Iya, dulu kan mana? Dapat dia makam kayaknya. Ini sungai besar di belakang depan situ, Pak. Oh, ini teman-teman buayanya teman-teman. Hah? Cuma saya tidak bisa mengambil gambarnya semua teman-teman karena memang ini di dalam Turun, Pak. Turun ke sungai tapi naik lagi apa? dia. Di dalam kerangkeng ini teman-teman. Sampai lihat kepala Nih. dia kayak gitu berarti enggak muat lagi. Nggak muat Oh. lagi. Tuh teman-teman. Kepres sudah. Ini kan sudah 7 meter ini. Ini 7 meter. Iya. Ini panjangnya sudah 7 meter nih, teman-teman. Ini lebarnya sekitar 2 meter. 2 meter ini teman-teman. 7 meter panjangnya, 2 meter ini lebar teman. Tuh.
Ini yang dinamakan mereka Diana. Namanya Diana. Ulin. Oh, enggak ulin tuh. Itu kan kelipat itu katanya. Iya. Itu matanya. Sebenarnya dia harus bergerak. Itu tidak ada pernah dari yang dinas-dinas gitu datang ke Oh banyak, Oh gitu ya. banyak. Udah pihak pemerintah langsung itu makanya mereka janjikan membuatkan tempat pesantren buat. Sampai sekarang Hmm. Ini memang besar ini. besar ini. Ya. Mungkin 7 meter Pak. Mungkin terbesar ini. kali 2 meter lebarnya ini. Ini pun masih Di sungai ekornya ada. terlipat ini teman-teman. Raja ini. 7 meter. rajanya ini. Iya. Kalau ke sungai dia rajanya. Ini loh, yang ibu itu kan anaknya, yang punya kan. Kita lihat dari belakang sana. Saya ambil gambar dari belakang. Iya. Tapi jangan masukkan tangan ya. Tinggal jepit aja sudah. Nih teman-teman, ini dari belakang. Yo. Wah teman-teman, ini saya ambil gambarnya dari belakang teman-teman. Ini ukurannya 7 meter kali 2 meter teman-teman. Berapa tahun ini? Tempatnya ini. Mana kita pernah, tapi 1 tahun, 2 tahun sudah nyata ya. Ini di Muara Batu teman-teman. Punya nenek. Nenek siapa itu tadi Pak Daniel? Mama Jirin. Mama Jirin. Di Muara Batu. Ada buaya yang sebesar ini. Ah. Pernah dia diturunkan ke sana. Ini kan tempat lamanya ini, pertama ini. Jadi turun ke sungai naik lagi dia. Yang udah tahu tempatnya ya. Naik lagi dia. Luar biasa besarnya. Luar biasa. Tuh, Anak cucu sudah dia. yang lagi menikmati berwisata melihat buaya. Buaya 7 meter, panjang, lebar 2 meter. Ya, 2 meter lebih kayaknya itu Pak. Ini yang lebih 2 meter lebarnya itu. Pemilik pertama ya, yang menangkap. ya. Orang kecil awalnya gini aja, kan air naik kan, anak buaya kan berkeliaran. Piara sampai selesai itu. Ya, 20 tahun. Lebih. Umur 20 tahun lebih. Pak, 20 tahun sudah. hampir Ya, 30. sekitar 30 tahun itu umurnya teman-teman.
sudah sampai di rumah Pak Daniel Misa lagi. Nah ini teman-teman, yang lagi nunggu mau pulang. Nah oke teman-teman, karena ini sudah sore, kami mau pulang lagi menuju ke Melak, langsung ke Rejo Basuki. Nah penumpangnya sudah pada nunggu teman-teman. Mana Pak Daniel Misa? Nah ini teman-teman, kami bersama Pak Daniel Misa. Tuhan, Ya, hari ini sudah ketemu. terima kasih Dan- sudah datang. Tuhan Ya. Yesus memberkati semuanya. Ya. Ketemu nanti di acara Natal lagi Pak ya. Siap. Ya. Sampai jumpa lagi. Nah ini teman-teman. Nah cukup sekian teman-teman video dari saya, dan mohon dibantu like, komen, dan subscribe channel Sulistyo Kubar Official. Tidak bawa jubah. Cukup sampai di sini dari Kampung Batu, Muara Batu, Kecamatan Manar Bulan. Terima kasih. Tunggu video saya selanjutnya.